Ini kita buat bagian big bag for the apron ya. Bagian yang ini. Jadi hook yang dipakai atau hakpennya yang dipakai itu gunakan hakpen yang lebih besar daripada saat membuat badan si granny-nya. Karena saya menggunakan nomor 4 sebelumnya ya. Jadi di sini saya menggunakan nomor 5. Lalu kita hanya membuat chain sebanyak 41, kemudian kita mulai mengerjakan SC-nya di chain kedua dari hook, jadi kita akan punya 40 SC di row 1 dan seterusnya sampai dengan row 21. Ini ya, dari 1 sampai dengan 21. Itu hanya membuat SC bolak-balik. Jadi kita tiap row-nya tetap punya 40 stitch. Kemudian sekarang ini saya sudah sampai dengan 21, mau melanjutkan ke 22. Putar dulu, jadi setiap row lalu putar kemudian tambah 1 chain. Kecuali di situ ditulis yang berbeda ya, misalnya nanti ada skip atau apa gitu baru kita tidak melakukan 1 chain. Jika tidak disampaikan apapun berarti kita buat 1 chain. Karena sudah ada pemberitahuan di awal. Nih. Setiap barisnya selalu dimulai dengan sebuah chain. Kemudian putar ya. Ini row 22 ya. Row 22 kita buat 17 SC saja. Dari yang paling ujung ya. Lanjutkan dulu ya. Setelah 17 SC, sisanya tidak usah dikerjakan. Kita putar. Lalu row 23, 1 chain. Skip 1 stitch yang di sini. Skip 1 yang pertama. Langsung di stitch kedua, kita buat SC. Karena sebelumnya 16, lalu di skip 1 berarti, karena sebelumnya 17, karena di skip 1 maka kita buat hanya 16 SC. Row 23 ya, 16 SC. Selesai, lalu row 24 sama putar 1 chain, lalu skip 1 dan buat SC di sisanya ya, sisa stitchnya ya. Berarti kali ini buat 15 SC saja. Ini saya sudah buat 14, lalu yang terakhir 15 di sini ya. Berikutnya row 25 putar, lalu 1 chain, skip 1 lagi dan buat 14 SC. Lalu kita putus benang.
Ya, hasilnya seperti ini. Jadi agak menyerong seperti ini ya. Lalu kita akan bekerja di ujung sini. Kita attach benang di sini ya. Di SC yang paling ujung sini. Kemudian dari sini kita buat 15 SC. Di stitch yang sama kita mulai ya. Ini kita mengerjakan bagian yang ini. Bagian yang agak bawah ini ya. Jadi mengerjakan dari sisi sebelahnya. Ya, di other side ini ya. Buat 15 SC. 1 2 dan seterusnya. Teruskan dulu ya sampai dengan 15. Nih, sudah membuat 15 SC. Jaraknya di antara sini dengan sini ada 8 stitch. Karena yang di sini row 22 kita buat 17. Sini row 22-nya kita buat 15. 17 plus 15 32. Dari 40 total berarti sisa 8 yang tidak dikerjakan ya. Pastikan. Ya, udah 8 ya. Lalu kita putar row 23. Di sini kita buat 1 chain, kemudian skip 1 dan buat 14 SC. Lalu kita lanjut row 24-nya. Di sini putar lalu 1 SC dan buat SC di setiap stitch-nya. Yang dimaksud di sini row 24 ini itu adalah keseluruhan ya, 40 SC itu 40 stitch itu dari ujung sini sampai dengan ujung sini, dari kanan sampai kiri keseluruhan ya. Ini saya baru 13. Kemudian kita buat yang ke-14 sebelah sini. Lalu yang ke-15 di sini. Yang ke-16 di stitch yang kita skip tadi ya, yang tidak dikerjakan. Bukan di skip, tapi tidak dikerjakan ya. Sisa tadi ya, yang saya hitung awal tadi, yang sempat kita hitung. Di sini mulai dari sini 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 sampai di ujung sini ya. Lalu kita buat di bagian yang miring ini, di sini 3 ya. Berarti ini 24, 25. Ups, maaf, ada yang kelewat ini berarti. Saya ulang. Sampai sini 23. Empat, 25, 26. Lalu kita buat satu SC di 14 stitch di sini ya. Jadi total 40. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40. Lalu potong benang. Hasilnya seperti ini. Ya, untuk bagian yang ini. Pola yang bagian ini. Lalu ini di bagian apron. Ini ya. Sebelumnya kan bagian big bag for the apron. Kemudian sekarang apronnya ini masih menggunakan hakband yang lebih besar ya. Berarti saya pakai nomor 5. Kemudian ini dikerjakan sesuai dengan polanya ini. Ini saya sampai dengan row 29 sudah selesai seperti ini ya. Hanya bolak-balik 40 SC tiap row-nya. Sekarang row 30. Ini membuat 8 SC kemudian decrease ya, diulang 4 kali. Putar dulu, kemudian 1 chain. Ikuti aja sesuai dengan polanya. Kalau ini kan hanya pengulangan-pengulangan saja. Asalkan hitungannya pas, nanti juga sesuai dengan polanya. Ini 8 SC, kemudian decrease ya, kalau yang row 30.
saya mau mencoba tips dari polanya. Jadi di skip 1 langsung sebelah sini ya. Seperti ini. Jadi tidak melakukan decrease seperti biasanya, tapi langsung skip. Lanjut. Delapan SC, kemudian skip 1 langsung sebelahnya. Ini terhitung sebagai 8 SC, kemudian decrease ya. Seperti itu, teruskan sampai dengan ujung. Ini saya hampir di ujung, ini sampai 8 SC yang terakhir. Kan sisa 2, kita skip 1, berarti di sini ya. Nah, seperti ini, lalu kita putar. Row 31, 7 SC. Sama seperti tadi, kita skip saja ya. Karena kalau mau pakai decrease 2 SC dijadikan 1 seperti biasa, diambil front loop. Karena ini kita bolak-balik, jadi menyesuaikan nanti bagian depan sebelah mana, bagian belakang sebelah mana itu untuk decrease-nya kita kadang ambil front loop, kadang ambil back loop. Tapi dengan cara ini hasilnya ternyata lebih rapi juga tanpa perlu kita mengganti-ganti back loop, front loop, back loop, front loop seperti itu ya untuk pembuatan decrease-nya. Jadi tinggal skip saja. Seperti itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita skip 1 di sebelahnya. Gunakan cara ini ya teman-teman, supaya hasilnya lebih rapi. Kalau untuk berupa lembaran seperti ini bagus, tapi kalau nanti kita berbentuk lingkaran tetap gunakan decrease 2 SC dijadikan 1, kita ambil bagian front loop ya atau back loop sesuai dengan polanya. Itu kalau lingkaran supaya tidak ada yang lobang. Setelah selesai sampai dengan row 33 maksud saya, hasilnya seperti ini ya. Jadi dia di bagian atas agak melengkung supaya nanti bisa bagus ketika dipasangkan ke badannya ya. Jadi memang dibuat seperti ini. Seperti ini nantinya. Lalu kita akan pasangkan dengan lembaran yang big bag yang pertama yang kita buat sebelumnya seperti ini. Ini nanti tahu posisinya jahitnya di mana. Seperti ini. Nah. Jadi kita menyambungnya menggunakan SC ya di bagian samping-sampingnya. Kita tinggalkan dulu sebentar, nggak apa-apa. Ini sekarang kita akan buat talinya untuk pengikat ke bagian botol nanti badannya ya. Jadi talinya di situ di pola sekitar 30 sampai dengan 40 chain. Jadi ini disesuaikan teman-teman mau panjangnya seberapa juga berdasarkan lingkar botol yang digunakan. Ini saya buat 50 chain karena saya lebih daripada kurang, karena saya kalau ngikat pakai tali yang terlalu pendek itu kesulitan ya, lebih baik saya tuh agak panjang gitu, lebih mudah bagi saya. Kemudian saya tambah 1 chain supaya mudah nanti untuk turning chainnya. Nah di sini kita buat slip stitch.
di setiap chain. Ini ya, langsung masuk gini. Nah, teruskan sampai dengan kembali ke bagian pangkal sini. Jangan sampai meluntir ya, pelan-pelan saja, tidak apa-apa, yang penting rapi. Setelah selesai membuat slip stitch-nya, kemudian kita ini tadi di row 33 membuat slip stitch ini row 34 ya. Posisikan karena kita akan berjalan ke arah sini, jadi diputar lagi. Nah. Kemudian slip stitch ke badan apronnya. Sepanjang ini ya. Maaf ya, ini ada anak saya lagi main di sebelah saya, jadi suaranya agak berisik. Diteruskan dulu. Sesampainya ujung kita buat lagi chain yang sama seperti ini, nanti juga dibuat slip stitch menuruni sampai dengan kembali ke sini ya. Ini nanti untuk talinya. Setelah selesai membuat talinya di kedua sisi, ini tadi sudah slip stitch terakhir ya. Kemudian kita slip stitch ke sini. Lalu kita akan jahit, disatukan menggunakan SC dengan lembaran yang big bag for the apronnya ya. Bagian depan gini, diluruskan dulu posisinya. Diluruskan. Sini ya. Kita buat satu SC. Ini di pergantian row biasanya seperti ini. Kalau sudah sampai di bagian yang apa ini namanya pertemuannya ini, baru dibuat menembus ya, dua lapisan ini, dua lembar ini. Ini tembus sampai belakang. Ini paskan ya, jadi hasilnya akan rapi.
Tidak perlu buru-buru kalau misalnya dirasa kurang pas sambungannya, maksudnya rajutannya ini, bisa dicek ulang aja. Teruskan seperti itu sampai dengan memutar ya, termasuk yang bawah nanti. Supaya hasilnya tidak terlalu mengkerut, saat membuat SC juga tidak usah terlalu kencang, jadi dia tidak akan terlalu menekuk gini ya, karena ketarik. Jadi memang benar, walaupun ini memang supaya dia nyatu, tapi tetap diberi apa yang namanya space supaya dia bentuknya tidak terlalu banyak berubah. Di bagian sudut kita buat lebih dari 1 stitch ya, supaya bentuknya rapi di bagian sudutnya. Bentar, dicari dulu. Ini yang umum biasanya dibuat 3 SC. Tapi kalau misalnya dirasa karena ini sudah mepet dengan sebelahnya, mau 2 SC juga tidak apa-apa ya. Atau mau tetap 3 SC juga tentu saja boleh. Disesuaikan aja teman-teman mau berapa. Karena ini kan sudah tidak termasuk hitungan butuh berapa stitch untuk row berikutnya atau apa, ini kan hanya finishing aja ya. Jadi penyelesaiannya bebas aja. Yang penting setiap stitchnya nanti disatukan. Hasilnya seperti ini setelah dirapikan pinggirnya. Lalu di sini kita sudah selesai ya sampai bagian ini. Sekarang bagian ini ya, kita buat di bagian tengah ini. Dan nanti dibuat tali ke bagian leher ya. Nah, ini kan dari sini kita attach di stitch ke-7. Ini kan totalnya 24. Totalnya 24. Dari sini nanti yang tidak dikerjakan 6, dari sini juga tidak dikerjakan 6. Jadi yang dikerjakan yang di tengah-tengah itu sebanyak 12 SC. Kita melakukannya di bagian front loop-nya saja. Ini ya. Hitung dulu. Di stitch ke-7 nanti kita attach benangnya. Ini dari samping dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kita di yang stitch ke-7 ya. Ini saya beri tanda di stitch ke-6-nya. Ini juga dari samping 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya beri stitchnya di sini yang ke-6. Jadi di tengah-tengah ini ada 12 seharusnya ya, dihitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas ya? Nah, itu kita attach-nya di sini ya, yang ke-7. Nanti kita bekerjanya di bagian front loop saja.
attach-nya bisa supaya lebih kuat, menembus saja. Baru nanti mengerjakannya di bagian front loop-nya aja. Karena ini sebelumnya sudah ada yang slip stitch, jadi mungkin agak sulit, tapi tidak apa-apa ya, pelan-pelan saja mengerjakannya. Ini kita buat masing-masing stitchnya 1 SC. SC ya. Setelah sampai ujung, udah pas ya, jumlahnya 12. Kita putar 1 SC, kemudian buat SC lagi. Jadi ini lakukan bolak-balik ya. Nanti ini berarti sekarang sudah row 2, lakukan sampai dengan row ke-8. Setelah selesai sampai dengan 8 row, kita putus benang. Saya lebih suka ditambah dengan 1 chain sebelum putus benang. Lalu kita balik ya bagian depan. Seperti ini hasilnya. Kita join benang, attach benang lagi di bagian sini, di sudut sini. Karena kita akan membuat SC di bagian pinggir supaya hasilnya juga rapi seperti ini ya. Untuk memastikan dihitung dulu 1 2 3 4 5 6, berarti di sini. Kemudian di sepanjang sisi sampingnya sini kita buat SC. Kanan kiri sama ya. Ketika sampai di puncak sini, di sudut sini, kita stop dulu, tidak usah buat SC dulu, kita buat chain sebanyak yang dibutuhkan ya. Itu. Lalu buat slip stitch sepanjang chain ini sampai dengan turun lagi ke pangkal ya. Seperti ini, kemudian kita buat SC lagi ya, sini. Dan sepanjang ini ya. Nanti sampai sudut, kita buat chain lagi. Ini ya, chain yang kedua, talinya yang kedua maksud saya. Kemudian buat SC, menuruni sisi yang sebelah sini ya.
Setelah sampai sini, kita buat slip stitch di sini, lalu satu chain sebagai pengaman, putus benang. Rapikan dulu ya benangnya teman-teman, sisa-sisanya. Jangan lupa nanti setelah rapikan hasilnya seperti ini ya, kurang lebih. Dan inilah hasilnya setelah dipakaikan atau dipasangkan ke boneka kita. Untuk kantong pada apron sebenarnya bisa ditambah dengan kantong-kantong kecil. Kita tinggal membuatkan lembaran-lembaran lagi ya, lembaran SC sekian SC begitu sampai dengan tinggi tertentu, kemudian kita jahitkan di bagian depan apron. Tapi di sini saya memakai satu kantong besar itu saja, saya rasa sudah cukup untuk punya saya. Nah, untuk finishing teman-teman silahkan bebas ya. Mau ditambah dengan kantong tambahan kecil-kecil atau cukup seperti ini, silahkan. Bebas saja karena sesuai dengan kebutuhan dan selera masing-masing. Sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya teman-teman semuanya.